Halo semuanya, terima kasih yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel biasalah, yaitu Uzumaki Film. Channelnya Zomblo friendly banget. Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime yang tentu aja genrenya ini kesukaan kalian bet lah, yaitu harem, isekai, romance, sama genre yang itu skip aja, skip. Ya kan? Helah, kukira aku tak tahu ha. Nah, anime ini berjudul Isekai wa Smartphone to Tomoni yang dirilis pada tahun 2017. Pastinya kalian udah nggak asing lah sama anime satu ini, mungkin. Oke, daripada lama mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah aku nggak bosan buat ngingetin, jangan lupa jempolnya dulu dan pencet warna merah itu tuh yang bacaan subscribe ya. Ya kan itu memang harus ya. Harus sih, harus. Ya udah kalau gitu langsung aja kita gas ke alurnya. Di awal scan diperlihatkan seorang anak laki-laki bersama kakek legend. Nah, anak laki-laki itu bernama Mochizuki Toya. Dan sebenarnya kakek ini adalah seorang dewa, tapi aku panggilnya kakek legend aja. Toya bisa ada di situ karena dia udah meningsoy gara-gara ketidaksengajaan dari kakek legend yang naruh petir sembarangan. Karena merasa bersalah, kakek itu pun menawarkan Toya untuk hidup kembali. Cuma beda dunia gitu, alias isekai. Beh, anjas sekali impian kaum wibu bet ini. Lalu Toya pun mensetujuinya, tapi dia meminta supaya HP dia bisa berfungsi di dunia tersebut. Saat sudah sampai di sana, ternyata Toya udah dikasih cheat pekalongan dari kakek legend biar kelihatan OP. Lalu pas menelusuri jalan buat ke kota, datang bapak-bapak yang ingin membeli bajunya. Kemudian Toya pun dibawa ke toko milik bapak tersebut untuk dibelikan baju baru, beserta dapat duit juga karena habis ngejual baju dia yang lama. Setelah itu pas Toya lagi nyari tempat buat nginep, dia melihat ada dua ciwi lagi dipalak gitu sama Pak Boy. Dan Toya pun mampu mengalahkannya dengan cheat dia pastinya. Dua ciwi itu bernama Elze Sioelska dan Linze Sioelska. Susah banget namanya ya, gak tau itu bener apa enggak. Oh iya, lagi-lagi kembar nih ciwinya. Lalu Toya pun meminta diantarkan ke penginapan bulan perak karena berhubung dua ciwi itu tinggal di tempat yang sama. Besoknya mereka bertiga pergi ke guild untuk menjalankan misi pertama mereka. Cuma di sini karena Toya nggak bisa baca, soalnya tulisannya beda bet, jadi dia ikut gabung ke grupnya Elze dan Linze. Singkatnya, saat sudah menyelesaikan misi, Toya pengen diajarkan sihir karena menurut dia asugoi. Lalu Linze mengeluarkan beberapa kristal elemen gitu dan meminta Toya buat mencobanya. Cuma pas dicoba ternyata Toya malah bisa semua elemen, yang membuat Elze dan Linze terkejut karena super langka bet orang bisa mengendalikan itu semua. Mereka yang kaget, aku yang kesel. Gimana enggak? Curang itu cheat, dibohongi mereka dari covernya gitu. Anggap aja nih kayak kita buka kaleng kongguan tapi isinya rengginang. Buset, parah bet kan ya, dibohongi gitu, ya kan? Oke, lanjut ya. Besoknya saat mereka lagi mampir dulu nih ke kota sebelah buat istirahat, mereka melihat ada seorang ciwi lagi pengen digengbeng oleh para om-om. Lalu Toya dan yang lainnya menolong itu ciwi dan ngibrit setelah berhasil ngalahin itu para om-om. Nah, ciwi itu bernama Kokonoe Yae yang berasal dari Asian, atau bisa dibilang Jepangnya dunia itulah. Setelah itu karena Yae udah dibantuin, jadi dia ikut bersama Toya dan yang lain buat ke ibu kota. Saat di perjalanan, Toya pun mengasah skill sihirnya, di mana pas dia lagi pakai sihir itu, dia kayak mencium bau udara gitu, yang membuat mereka langsung gas ke arah bau tersebut. Pas sampai di sana, mereka pun langsung membantu para pasukan kerajaan yang lagi diserang oleh para Lizardman. Dan dengan easy, mereka mampu menangkap orang yang ngeluarin itu para kadal. Cuma pelayan dari itu bocil terkena panah cinta gitu. Maksudnya ya pokoknya panah lah ya.
Saat kakek itu udah ngucapin kata-kata perpisahan, si Toya mampu mengeluarkan panah tersebut dari tubuh kakek itu dan memberikan sihir recovery, jadi kakinya nggak jadi meningsoy. Lalu bocil ini bernama Sushie Ernea Orlinde, atau bisa dipanggil Sue. Mas, salah mas, bukan kayak gitu mas. Maksudnya bacaannya Sue tapi dipanggilnya Su. Ini bocil adalah anak dari Adipati, ya kayak keluarga bangsawan gitulah. Kemudian kakek itu meminta Toya dan yang lain buat menjadi pengawal mereka untuk sampai ke ibu kota. Singkatnya mereka pun bertemu dengan Adipati, di mana Adipati curhat dengan mereka tentang istrinya yang tunanetra, alias nggak bisa lihat. Lalu karena Toya bisa menggunakan si recovery, jadi Toya mampu membuat istri dari Adipati bisa ngelihat lagi. Setelah itu mereka diberi imbalan. Ya kalau di animenya ini disebut 40 juta yen. Dan kalau dirupiahin itu sekitar 5 miliar plus. Wow, kalian nih ditabuk pakai duit segitu, pushingnya 1 semester, serius. Karena emang pushing gitu buat ngabisinnya. Palingan kalian buat top up palingan. Kemudian saat udah pengen pergi lagi, Yae meminta untuk bergabung ke grupnya Toya, karena menurut dia Toya itu udah the best di mata dia. Oke, lanjut ya. Singkat aja, mereka pun langsung menjalankan misi, yaitu dimana mereka lagi melawan apa itu ya? Mungkin kayak Dragon Knight gitulah, anjas. Dan dengan izinnya mereka mampu mengalahkan itu Knight. Pas lagi ngaso, LZ mengatakan mungkin ada harta karun di sana karena tempat itu bekas dari ibu kota sebelumnya. Lalu Toya dengan sihir pencarinya mampu menemukan sebuah benda di dalam tanah yang membuat mereka penasaran. Dan saat udah ketemu ternyata itu bukan benda biasa, karena bisa menyerap sihir gitu. Dan mereka pun lantas keluar karena benda itu berubah jadi Spider-Man. Saat berada di permukaan mereka terpaksa menghadapi itu Spider-Man karena udah bahaya bet. Apalagi LZ terkena damage dari bola dildo itu. Kemudian singkat aja Toya mendapatkan ide di mana dia berhasil mengambil inti dari Spider-Man itu dengan sihirnya dan menyerahkan inti itu kepada LZ biar dibogom 500 stack biar hancur. Setelah itu mereka pun melaporkannya kepada Adipati dan memberikan bukti-bukti dari reruntuhan itu. Kemudian mereka pun pulang. Besoknya saat Toya ingin memberikan salinannya, tiba-tiba dia bertemu dengan Adipati yang lagi panik gitu. Dan Adipati mengatakan kepada Toya kalau raja telah diracuni. Lalu Toya pun akhirnya ikut bersama Adipati, dan Adipati meminta Toya untuk menyembuhkan raja dengan menggunakan si recovery-nya. Saat sudah sampai di sana, mereka disambut oleh gubernur sang raja, yaitu Balsam. Gimana sih ini? Maksudnya Balsa, yang tatapannya aja udah kayak orang punya utang. Dan si Balsa ini juga manas-manasin Adipati supaya bisa ngeksekusi si pembawa racun itu. Akhirnya Toya berhasil menyembuhkan raja dengan sihirnya, dan itu membuat yang lain lega rasanya. Oh iya, di sini ada ciwik kawaii lagi bernama Yumina Ernea Belfast yang merupakan anak dari sang raja. By the way, dia udah mulai demen nih sama Toya. Kemudian Toya pun melakukan olah TKP di tempat terakhir pas raja pingsan. Lalu dia pun menemukan sebuah petunjuk di mana ternyata pelakunya adalah gubernur Balsa itu sendiri yang menaruh racun di gelas milik raja. Yumina yang melihat Toya ada keren parah malah makin demen lagi. Setelah itu saat lagi ngumpul nih, si Yumina minta izin ke ortunya buat nikah sama Toya. Lah buset, kayak anime sebelah aja tuh ya. Cuma ini derajatnya lebih tinggi lagi gitu. Dan saat Toya bertanya berapa umur dari Yumina, ternyata umurnya baru 12 tahun. Mohon maaf nih raja, saya ngomong kayak gini itu masih bocil 6 PAUD loh. SD maksudnya. Itu kalau di kampung saya itu masih terlalu loli, bujuk buneng dah. Oke, lanjut. Jadi karena Toya juga masih muda bet, dia pun dikasih waktu 2 tahun untuk pendekatan dengan Yumina. Bisa dibilang pacaran lah. Lalu saat yang lain tahu kalau Yumina adalah pacar dari Toya, mereka pun pasrah aja. Dan Yumina juga meminta untuk bergabung ke grupnya Toya untuk ikut dalam mengerjakan misi guild. Saat lagi misi itu, Yumina menggunakan sihir pemanggil yang membuat Toya jadi pengen mempelajari sihir itu juga. Setelah selesai dari misi, Toya langsung mempelajarinya, di mana dia mampu memanggil hewan suci berupa macan putih bernama Byakko. Lalu Byakko meminta Toya untuk mentransfer kekuatannya supaya tahu sekuat apa sih ini orang.
Tapi ternyata kekuatan Toya udah OP parah, dimana dia mampu membuat Byakko KO. Akhirnya Byakko menjadi peliharaan dari Toya dan mengubah namanya menjadi Kohaku. Tapi karena Toya itu nggak mau ada macan gede di samping dia gitu pas jalan-jalan ke kota, jadi Kohaku berubah menjadi kucing kawaii. Oke, lanjut ya. Singkatnya, mereka mendapatkan surat dari kerajaan yang mengatakan kalau Toya disuruh pergi ke sana karena bakal diberi gelar kesatria. Tapi Toya menolak karena terlalu mantap cuy gelarnya. Cuma sebagai gantinya dia mendapatkan rumah mewah dan mengajak yang lain buat tinggal di sana. Mereka yang mendengar itu langsung salting karena Toya menganggap mereka sebagai keluarganya sendiri. Lalu Adipati datang untuk meminta Toya pergi ke Mist Meadow supaya bisa menggunakan sihir gate. Singkatnya, saat di perjalanan mereka melihat naga yang lagi gabut ngebakar sebuah desa. Toya yang melihat itu lantas pengen battle dan akhirnya naga gabut itu berhasil dikalahkan. Lalu mereka semua membantu para penduduk supaya bisa memperbaiki desa. Besoknya mereka semua sudah sampai di Mist Meadow dan disambut oleh Raja Rimba, kalau nggak salah sih namanya gitu. Lalu karena Raja Rimba melihat kalau Toya ini OP bet, jadi dia pengen latih tanding. Dan saat latih tanding itu Toya dapat mempelajari sihir baru, yaitu Axel, yang bisa ningkatin kecepatan. Lalu latih tanding itu dimenangkan oleh Toya. Pas mainnya, saat lagi ngaso, Toya melihat boneka yang nyuruh dia buat datang ke suatu tempat. Dan pas masuk ke ruangan itu, dia melihat ada ciwi lagi bernama Lin, yaitu seorang peri yang berumur 600 tahun. Masih pantas nggak sih dipanggil ciwi? Oke, lanjut. Kemudian Lin mengajari Toya tentang sihirnya, yaitu program yang bisa memerintah gitu. Karena Toya penasaran, akhirnya dia pun mencobanya dan berhasil. Keesokannya dia pun membuat senjata baru dari taring naga yang ia dapatkan pas masih di desa kemarin. Saat pengen balik, Kohaku mengatakan kalau mereka sedang diawasi, dan Toya dengan sihir Axel plus boostnya mampu menangkap itu mata-mata, yang ternyata adalah pelayannya sendiri. Mereka mengatakan memang disuruh raja untuk mengawasi Putri Yumina. Oke, lanjut ya. Singkatnya, saat mereka udah balik dari Mist Meadow, datang Lin yang mengatakan kalau dia kepo dengan Rurut Nuhan yang berada di Ashen. Lalu dia juga mengajarkan kepada Toya tentang sihir rekal yang bisa dikombinasiin sama sihir gate. Ya karena Yae itu berasal dari Ashen, jadi Lin meminta Yae untuk memikirkan gimana suasana dari Ashen. Indahnya pemandangan. Loh, kok salah server ya? Mam. Nah, setelah udah dapet, Toya pun menggunakan gate dan mereka langsung sampai di sana. Kemudian mereka mengunjungi kediaman dari Yae. Tapi ibunya mengatakan kalau bapak dan abangnya Yae lagi dikepung sama musuh. Daripada diam, mereka pun langsung menuju ke sana. Lalu dengan sihir dari Toya, pasukan musuh itu dapat dimatikan semua. Setelah itu mereka bertemu dengan bapaknya Yae yang mengatakan kalau dalangnya itu berada di kastil. Terus datang ciwi lagi bernama Subaki yang tahu tempat kastil itu berada. Malamnya mereka pun menjalankan aksinya, di mana mereka bebasin dulu orang yang ditahan. Kemudian pas sudah lawan ketuanya, dengan easy Toya mampu mengambil bola dildo yang berada di mata dari si ketua itu. Dan seketika dia pun tewas menjadi debu. Lalu besoknya Toya mendapatkan info dari Iba Bersama tentang reruntuhan itu yang berada di laut. Dan mereka pun pamit kepada keluarga dari Yae untuk mencari reruntuhan tersebut. Pas sudah melakukan gate, ternyata tempat yang mereka tuju adalah pantai. Oke, lanjut ya. Setelah itu Toya mengajak yang lain buat main-main dulu lah di pantai, sedangkan dia bakal mencari reruntuhan itu. Pas lagi nyelam, akhirnya ketemu juga, tapi napas dia nggak kuat buat lebih dalam lagi. Terpaksa dia pun harus nepi dulu. Kemudian Kohaku mengatakan kalau dia mempunyai kenalan yang bisa membuat orang bernafas dalam air, yaitu bisa disebut ular hitam. Lalu mereka pun memanggil hewan itu yang ternyata adalah dua binatang yang jadi satu. Dan biasa mereka ingin melakukan kontrak dengan Toya dengan melakukan battle.
Cuma Toya mampu mengalahkan mereka dengan easy, yaitu pakai sihir sleep, atau bisa dibilang itu sihir kepleset. Akhirnya mereka menjadi hewan peliharaan dari Toya. Kemudian Toya memberikan nama buat mereka, yaitu Kokuyo dan Sango. Pas sorenya Toya pun langsung berangkat ke bawah laut dengan dibantu oleh Kokuyo dan Sango. Saat udah sampai di tempat itu, ternyata ada sebuah lingkaran yang berfungsi pas Toya mentransfer kekuatan sihir dia, lalu membawanya ke suatu tempat. Kemudian Toya bertemu dengan Chiwi tanpa CD, yang ternyata adalah robot penjaga taman itu bernama Francesca. Mohon maaf nih, masalahnya walaupun robot tapi kan menggoda ya. Waduh. Astagfirullah. Lanjut dah. Lalu Francesca mengatakan kalau taman itu dibuat oleh profesor bernama Regina Babylon atas dasar hobi doang. Ya karena Toya bisa semua sihir, Francesca menganggapnya sebagai tuan, beserta dikasih juga itu seluruh taman buat Toya atas perintah dari profesor, karena berhasil masuk ke sana lewat lingkaran sihir. Lalu Toya mengajak yang lain buat masuk ke taman itu. Saat para Chiwi lagi berkeliling, Yumina ngajak ngobrol tentang perasaan mereka semua kepada Toya. Ya karena mereka semua itu demen sama Toya, ditanya gitu ya pasti salting lah ya. Kita beralih ke Toya dan Lin yang lagi membahas tentang taman tersebut. Dan ternyata taman itu sebenarnya luas bet, tetapi kebagi menjadi beberapa bagian. Kemudian datang para Chiwi yang ikut nimbrung juga. Lalu mulailah kontrak peralihan taman tersebut, di mana ternyata kontraknya itu pakai nyosor dengan penuh wow gitu, ismajing gitu. Para Chiwi yang melihat adegan mantap tersebut ya pastinya cemburu gitu. Tapi di sini Linze malah ngambil start duluan dengan "Aku cinta kamu, Mas." Habis itu disosor dan membuat yang lain makin panas, membara. Oke, lanjut ya. Pas pulangnya, Toya yang kepikiran tentang perkataan Linze didatangi Yumina yang ternyata minta jatah juga pengen disosor. Lalu Yumina juga menanyakan perasaan Toya kepada Linze yang tentu aja demen juga. Dan ternyata di situ ada Linze yang lagi pakai sihir milik Lin biar nggak kelihatan. Ya tentu aja Linze mendengar itu, "Tetemo shiawase Toya-san." Kemudian Linze juga pengen jadi istri dari Toya, karena Yumina mengatakan kalau udah biasa bangsawan itu punya banyak istri, jadi santuy lah. Dan ya udahlah, Toya pun mengiyakan aja. Keesokan harinya, Toya ditantang oleh Elze dan Yae untuk battle, dimana di sini mereka berdua bisa menang dari Toya. Pas Toya udah siuman, Elze dan Yae meminta untuk menjadi seperti Linze, yaitu sebagai istrinya Toya. Lalu datang Yumina yang mengatakan kalau itu adalah rencana darinya, supaya bisa bersama-sama menjadi istri dari Toya. Tapi di sini Toya minta waktu dulu lah buat mikir. Ya iyalah, 4 cuy. Apa itu 2 istri? Masih nuk. Minggir. Ini 4 istri, bujuk Buneng dah. Bagaimana itu pas malam ya? Maksudnya mabar gitu, main PS. Oke, lanjut ya. Setelah itu, Toya bertemu dengan Francesca dan mengatakan kalau dia mempunyai pesan dari profesor untuk Toya. Ya walaupun pesannya itu nggak penting-penting amat sih. Cuma profesor ini bisa ngelihat masa depan gitu. Dimana pas Toya tanya nggak dikasih tahu kayak gimana masa depannya kalau dia menikahi mereka berempat. Kemudian Toya datang ke tempat kakek legend untuk menemukan solusinya. Dan kakek itu menelpon kenalannya yang seorang dewi cinta-cintaan. Lalu Toya pun mendapatkan saran dari Dewi Bohai itu. Dan akhirnya dia mulai mengerti. Pas lagi di rumah saat lagi ngumpul itu, Toya mengatakan kalau dia tidak ingin menikahi mereka semua sekarang. Karena ya kalian tahu lah pastinya. Cuma di sini Toya janji suatu hari nanti mereka bakal nikah. Tapi nunggu waktu aja. Kayak kalian lah, nunggu jawaban dari doi tetapi malah dianggap teman. Oke lanjut. Akhirnya mereka pun menerimanya, walaupun harus nunggu. Dan mereka semua resmi menjadi pacarnya Toya. Lalu anime ini ditutup dengan Francesca yang mengatakan bahwa nanti si Toya bakal mempunyai 9 istri. Lalu di scan akhir diperlihatkan foto siapa aja yang menjadi istrinya Toya nanti.
Dan cerita pun biasalah selesai. Gimana? Mantep gak? 9 istri boy. Kapan lagi tuh? Dan di sini aku nggak tahu bakal ada season 2-nya apa enggak. Tapi kemungkinan sih ada ya. Cuma belum tahu kapan rilisnya. Ya, kebanyakan teori-teori aja kita mah. Ya udah, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau enggak ya biasa dislike aja, nggak apa-apa. Dan subscribe channel ini. Kalau bisa nyalakan loncengnya, biar tahu kalau aku update video baru. Plus supaya aku makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara.